Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, malam hari ini kita akan berdiskusi modul 1.6 yaitu pemahaman pengembangan pembelajaran PJOK, perencanaan pelajaran PJOK. Ini tidak lanjut dari modul 1.5 kemarin. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu biar tatap maya hari ini kita diberi kemanfaatan untuk anak didik kita. Sinten yang mimpin doa? Pak Mubin, monggo mimpin doa. Pak Mubin. Yang lain Pak, keterskersane gantian gitu Pak. Pak Roni. Monggo Pak Roni, mimpin doa Pak Roni. Mimpin doa monggo. Yang lain. Inilah. Nek muridnya dikongkoni yang lain ini kudu wae karo gurune ning dikongkoni yang lain terus niki. Monggo, siapa? Maksud harus ditunjuk, Cah. Pak Eka, monggo dipimpin doa untuk pembukaan. Keliru doa makan kok, Pak. Enggak perlu doa, yang penting diajak berdoa aja, Bapak. Oke. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga diberi kelancaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih doa Ibu. Oke, saya akan share materinya. Bapak Ibu, untuk modul 1.5 kemarin mungkin ada yang bisa membantu saya. Suaranya putus-putus, Pak. Suara saya putus-putus? Iya, kadang kena, kadang enggak. Oke, mic-nya berarti tak pegangin aja. Oke, masih dengar Pak Uda? Iya, Pak, sudah. Mungkin Pak Uda bisa membantu, kemarin kita sudah bahas apa saja? Terkait 1.5 pengembangan kurikulum PJOK kemarin, titik beratnya kemarin di apa nggih? Napa 1.5 kemarin? Struktur pembelajaran, yaitu kita ke fokus pada backward design. Nah, kalau kemarin yang struktur, sekarang kita pengembangan perencanaan pembelajaran. Jadi malam hari ini kita akan berdiskusi bagaimana merancang modul ajar yang diinginkan oleh kurikulum saat ini. Nah, untuk kesepakatan malam hari ini kita memang diwajibkan untuk menyalakan kamera karena untuk direkod, hadir sepenuhnya, terus mikrofon, menghargai waktu bersama, mumpung bersama nanti untuk diskusi, maksimalkan fitur chat dan lain sebagainya. Ini enggak perlu kita bahas panjang-panjang. Nah, Bapak Ibu, tujuan kali ini
capaian umum modul yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Jadi standar yang diinginkan kurikulum merdeka itu apa? Malam hari ini kita akan bahas. Nanti juga dari senior-senior yang sudah paham, mungkin nanti bisa sharing biar ilmunya untuk yang junior-junior seperti saya ini. Yang berikutnya, capaian khusus modul yaitu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ini kita fokusnya ini, Bapak Ibu. Nah, malam hari ini tidak ada yang salah ya nanti kalau terkait modul ajarnya. Dan tadi yang saya lihat, saya cek itu yang sudah mengupload itu baru Pak Huda. Ada seharusnya sebelum kita diskusi ini harusnya ada yang sudah diupload agar kita bisa menganalisis nanti. Baik Bapak Ibu, untuk tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan Backward Design. Mungkin ada yang bisa bantu Backward Design kemarin yang seperti apa? Monggo, Backward Design kemarin? Pak Aziz. Ada tuan itu. Mungkin yang lain Backward Design kemarin? Yang pertama, apa yang perlu diperhatikan? Pertama, pertama yaitu tujuan, pasti ada capaian ya, tujuan pembelajaran itu apa. Terus yang kedua, yang paling penting, yang kedua ini apa nggih, Bapak Ibu? Asesmen, betul Bu Mut. Jadi kedua asesmen. Yang ketiga baru apa nih? Prosesnya nggih. Jadi kebalikannya dari Kurtilas. Kalau Kurtilas kan dulu tujuan, prosesnya baru asesmen. Tapi kalau yang di kurikulum Merdeka tujuan, asesmen baru prosesnya. Jadi seperti itu. Agenda kita sesi ini yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan Backward Design. Nah, ini yang memang yang diinginkan kurikulum Merdeka, Backward Design ini. Kalau yang sekarang piloting itu yang di UBD. Ya, nanti yang pelajari modulnya. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan Backward Design. Nanti akan kita bagi kelompok untuk menganalisis modul ajar yang sudah diupload. Apakah sudah sesuai yang diinginkan dengan kurikulum Merdeka atau belum? Kalau belum nanti perlu direvisi, diupload ulang. Oke, ya, selanjutnya ini Bapak Ibu, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Hari ini agak besarkan, cili-cili. Aku pakai HP soalnya, pakai tok ya. Oh, jangan pakai HP. Oke. Laptopnya carry. Kelihatan Bu Mut? Ini sudah sedikit lagi. Sudah paling besar ya Bu Mut. Yang lain kelihatan? Kelihatan. Oh, laptop kok. Tentang laptop. Karo ngopi. Enggak apa-apa. Santai mawon. Oke, Bapak Ibu, jadi malam hari ini fasilitator menjadi atau pemandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar. Jadi nanti malam hari ini saya hanya apa ya? Jadi pendengar, hanya memandu saja. Nanti yang aktif panjenengan sedoyo dengan kelompoknya. Ya, yang pertama itu menjawab 3 pertanyaan kunci. Kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS.
Dan yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul belajar. Jadi kegiatan malam hari ini nih Bapak Ibu, fokusnya jenengan akan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Saya hanya memandu. Tidak ada yang salah untuk RPP yang diunggah, tetapi mungkin sudah sesuai atau belum dengan yang diinginkan kurikulum. Nah, sebelum ke materi berikutnya, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, nanti jenengan bisa chat di kolom chat. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ini ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan melakukan pembelajaran. Nah, kira-kira 1 apa? Jangan tulis. 2 apa? 3 apa? 3 ini loh, 3 komponen ini loh. Monggo jenengan tulis di kolom chat. 1 apa, 2 apa, 3 apa di sini. Di kolom strategi. Ini di paling kanan nomor 3 dari kan. Yang menurut jenengan 3 komponen. Kolom chatnya ndi ya? Aku nganggo HP piye ya? Aku ora patek bingung. Ketemu keri wingi tak takoni jam piro. Nah. Nggih, Bumut langsung open mic mboten napa-napa Bumut. Kira-kira nomor 1 napa Bumut? Nek jenengan betul. Nah, Pak Aziz perencanaan. Terus napa? Nomor kedua Pak Aziz. Terus ketiga napa? Bumut langsung open mic mawon langsung dengan ini aja enggak ngerti enggak apa-apa Bumut kalau bingung. Menurut Bumut napa yang pertama? Mungkin ke saprasnya sekolah, ada lapangannya apa itu yang perlu dipelajari. Yang kedua, Air nulis. Aku nganggo HP iki. Evaluasi. Yes. Oke. Kalau saya perencanaan dulu, pelaksanaan baru evaluasi. Oke. Pak Aziz 3. Kalau Pak Uda, karakteristik siswa, latar belakang siswa. Kurang 1 mungkin Pak Uda. Yang ketiga Pak Uda. Kalau Bumu tadi menyebutkan asetnya, sarpras. Dapatnya apa baru menentukan. Ada balik berarti gak ulang Bumut ya. Ada balik berarti Yo dileh liyane to, dileh liyane kon gateng. Gateng ya, gateng. Masuk. Oke, Pak Uda yang terakhir asesmen. Monggo yang lain. Kalau memang susah nulis langsung ngasih ini aja. Open mic, langsung ngomong aja nggak apa-apa seperti Jumut nggak apa-apa. Menentukan strategi dan alat penilaian. Ya, senior enggak. Strategi. Merencanakan tujuan. Dan tujuan. Merencanakan tujuan pembelajaran ya. Terus apalagi ya? Tujuan dulu tuh Pak Aris. Ya iya, menentukan tujuan dulu. Ya iya. Pakai strategi. Pakai strategi nih ya. Sama dengan Pak Aditya. Iya, strategi sama menentukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Oke. Yang lain, sing nom-nom ayu tuh. Ngusuk sing sepuh wis komen kok sing nom carry gitu. Rasa wedi kok. Justru ya wong cerdas karo ora biasa. Ini sang guru loh ya, yang ngendikan itu. Monggo yang lain. Kopi Pak Aris. So kok malah senior dok. Pak Roni, Pak Eka, Pak Iqbal. Lah aku cek. Soal turun. Turun kuwi. Pak Mubin, monggo Pak Mubin. Mubin dahulu, oke. Pak Andri. Sebelum pelaksanaan Senior dulu. Ya, senior harus biar kabeh kadang junior kok malah senior dulu. Kayo bin. Kayo bin. Kopi mah. Kopi saya.
Kurang Nah, ngopi. menurut Jelas Pak orang Andri ini sebelum pembelajaran dilakukan asesmen atau diagnosis terlebih dahulu. Ini Pak Andri Wardana. Ayo yang lain monggo. Aku pin krungu Pak Roni atau Pak Eka ngono lho. Atau Pak Alfian malahan belas tak pernah dengar saya. Jenenge tok nang kene iki. Oke, jadi ini pertama tadi sudah sebutkan tujuan. Jadi yang tujuan pembelajaran. Yang kedua asesmen. Tadi ini semua sudah dengan sampaikan tadi semua. Memang nggak salah kalau guru senior itu ya. Jadi tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Ini yang dimaui ya, yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Susunannya kayak gitu. Jadi kalau dulu kurikulum 13 ini 1, 2, ini 3. Kalau sekarang ini 1, 2, 3. Nih yang diharapkan. Nah, malam hari ini kita akan menganalisis modul belajar yang urutannya seperti ini. Nah, untuk asesmen monggo nanti menyesuaikan saja. Nah, aktivitas pembelajaran desain tujuan dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan ini tujuan dulu. Jadi merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi tujuannya disampaikan dulu, gitu, asesmen baru prosesnya. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ini ada contoh Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajarannya, pembelajaran itu apa? Apa yang akan kita ketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator. Jadi ini ambil contoh fase B itu biasanya kalau SD kelas berapa nggih? Guru SD? Ya. Fase B niku kelas berapa nggih? Kelas Guru SD loh. Kalau saya SMP tahunnya guru fase D kalau SMP. Kalau B kelas berapa? kelas 4, Pak. Kelas 4 nggih? Y. Kalau C? C kelas 5. C kelas 5. 6 juga Iya. ikut C. 6 ikut C. Oh, Ya Paris ya, tahu itu. Sakarep. Serius iki. Oh, gak ada sih salah. Sakarepmu pokoknya. Pokoknya kalau ini berarti ini kelas menengah kalau untuk yang SD ya. Kan kalau A itu 1, 2. B itu 34, Pak. Ya yang gitu. B itu 34. Iya. Terus yang C itu 56 gitu. Terus Ya, betul. Paris. Ya, betul. Oke, siap. Terima kasih. Senior saya ngomong ya kudu ngandel kok. Nah, Betul, Pak Paris. jadi kalau fase ini diambil contoh ini kelas fase B dan elemennya terampil bergerak. Ini terampil bergerak. Ini yang harus kita garis bawah itu terampil bergerak. Jadi capaian pembelajaran CP-nya yang kita turunkan yaitu peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini CP-nya. Jadi, nah, kalau dari tujuan ini elemennya di sini. Tujuan pembelajarannya berarti peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut karena fasenya masih B. Tujuannya ini. Oke. Jadi manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Ini asesmennya. Ini kita sekarang bahas asesmen. Kalau tadi terampil bergerak berarti asesmennya seperti apa?
yang harus kita terapkan. Di sini ada asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Kira-kira sesuai atau tidak kalau di sini ini terambil bergerak, tapi asesmen yang kita lakukan sebelum pembelajaran, sebelum proses pembelajaran, kita pakai multi putus ya, pilihan ganda. Ini namun dengan ini sesuai atau tidak? Pripun Bapak Ibu? Kalau saya itu nggak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Ingin apa Pak Asis? Tidak sesuai. Ya karena kan hanya juga Pertanyaan. melingkari saja. Pakai Kalau yang kamu sesuai juga apa pertanyaan, jawab apa? pertanyaan. Pertanyaan itu. Jadi pertanyaan ini. Anak-anak menyampaikan pendapatnya itu yang bukan. Oke. Menyampaikan sebisanya menyampaikan bagaimana rangkaian dilakukan. Jadi kalau Menurut bahasa anak sendiri. Jadi kalau pilihan ganda asesmennya ngoten nggih Bapak Ibu. Oke. Terus yang dengan menggunakan rubrik. Dengan rubrik untuk Rubrik bisa menilai perform rangkaian terus saya nggih Ya bisa kalau itu bisa. Tapi ya kembali lagi nanti penilaian kita bagaimana, mewakili tidak gitu terhadap apa yang akan kita sampaikan. Mau dibasis menghilang. Jadi kita halo, setuju. Halo, setuju ya? Berarti pakai yang ini ya? Setuju. Yang siap. rubrik ya. Suara saya masih dengaran? Oke, jelas. Saya tak backup pakai data saya. Oke, selanjutnya. Jadi sekarang kalau tadi udah asesmen, sekarang aktivitas pembelajarannya. Jadi kalau aktivitas pembelajarannya seperti apa harusnya seperti itu. Oke, nah aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Apa ini? Nah, jadi mulai dengan tujuan pembelajaran tadi sudah, terus mengembangkan asesmen pembelajaran tadi kan yang jenengan setuju pakai gerak, karena tadi ini karena di sini ada terampil bergerak, berarti asesmennya harus pakai bergerak. Ngoten nggih? Kalau ngoten kan? Betul. Setuju kan Bapak Ibu? Nah, jadi kalau asesmen setuju. Karena kita kalau ini udah elemennya terampil bergerak, berarti asesmen juga harus bergerak. Nah, terkait nanti ada siswa yang geraknya berbeda, nah monggo dengan untuk asesmennya seperti apa, dengan yang lebih tahu. Misalkan yang lain mungkin push-up-nya harus sempurna, yang ini mungkin harus separuh atau apa, mungkin harus ngelotok lah kan masalah itu. Nah, yang penting itu. Jadi penekanannya pada di sini, merencanakan kegiatan ini. Ini rencanakan kegiatan pembelajaran ini didapatkan dari yang kita asesmen tadi. Oke. Langkah merencanakan nggih, pripun? Monggo. Jadi merencanakan kegiatan pembelajaran itu acuannya dari asesmen itu Pak ya? Betul sekali.
Ini saya ulang lagi nggih Bapak. Pak Mubin dan yang lain mungkin ini tujuan kita sudah pasti sudah hari ini misalkan kita akan misalkan apa ya paling kalau SD itu paling mudah atau paling umum mungkin voli ya Bapak Ibu. Iya. Ya voli kan kita mau passing bawah. Jadi siswa mampu melakukan passing bawah. Nah, ketika mau passing bawah berarti kan Bapak Ibu melakukan asesmen kan. Asesmennya tekan kantun jenengan kan ada asesmen pengetahuan kan gitu kan. Ada asesmen Yap. apa malih? Keterampilan kan ngoten kan? Pengetahuan mungkin dengan dikasih dengan LKPD yang berhubungan dengan voli atau passing tadi. Terus yang keterampilan berarti jenengan harus ngetes kan, ngetes anak ini naik voli apa ayunan tangannya seperti apa ketika mau passing dan sebagainya. Nah, dari hasil asesmen ini baru jenengan merencanakan yang kurang seperti ini kan seperti itu. Ngoten nggih Pak Mubin. Siapa? Oke. Jadi kalau dulu Kurtilas itu kan tidak memperhatikan asesmen dulu. Asesmen kan ditaruh di terakhir. Iya. Oke, perencanaan dulu baru asesmen. Iya, asesmen kan terakhir ngoten kan ya. Sekarang bedanya seperti itu. Oke. Dan selain tiga tadi sebenarnya juga harus diperhatikan seperti ini nih. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya, tiga langkah tadi kan ada tujuan, asesmen, perencanaan. Nah, yang keempat itu memperhatikan ini diferensiasi. Tadi sudah saya sebutkan. Ya, atau seperti apa ini proses. Ya, yang kelima mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Ini tadi juga sudah disebutkan sama Bu Mut ketika sebelum perencanaan saya akan memperhatikan ini dulu sumber daya atau asetnya. Nah, yang keenam menyusun langkah pembelajaran, langkah-langkahnya. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu keselamatan. Ini tidak boleh diabaikan untuk keselamatan. Oke, jadi kenapa desain mundur? Jadi backward design itu namanya desain mundur ya kalau diartikan backward design. Kenapa? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir. Karena mundur ini mulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Nah, yang kedua, backward design menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Jadi ini solusi dari bapak ibu backward design ini dianggap sama kurikulum Merdeka yang pas, yang ini backward design ini gitu. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan seperti itu. Jadi kita akan menganalisis pertanyaan basis seperti ini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Ini kalau sudah baca LMS ini sudah ada pertanyaan ini. Dan yakin ini juga sudah ada yang menjawab. Ya, apa nih yang diharapkan nih dalam mengikuti pembelajaran perencanaan? Kan gini kan, diharapkan. Nah, apa yang Ibu harapkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan? Nah, kalau jenengan merencanakan berarti apa yang harus harapkan dari dari kata Pak Aziz, ya harus mengikuti kan gitu tuh. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan kan Pak Aziz? Betul. Oke.
Kalau yang kedua, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dengan cara apa Bapak Ibu? Assessment tadi. Assessment. Pulsane entek iki. Listrik mati. Karena Pak Ses pulsanya habis ditunda besok. Monitor Bapak Ibu? Monitor selalu. Dengar ya suara saya ya? Nah, Terpental Bu. Saya pakai wifi terpental lagi pakai ini nggak apa-apa. Lanjut. Jadi untuk yang tadi udah tentunya asesmen ya. Terus yang ketiga sekarang Bapak Ibu. Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Itu nomor 3 ini. kita sudah melalui tahapan assessment toh, Pak Ses. Berarti kan otomatis kita sudah menyesuaikan dengan kondisi Betul. anak. Oke. Tujuannya sudah ditentukan, terus kemudian perencanaannya juga sudah ditentukan, otomatis kan metode atau cara kita mengajar sendiri pun harus disesuaikan dengan apa yang sudah kita dapat. Mengajar Betul. anak yang sudah ikut klub dan mengajar anak yang belum ikut klub ibaratnya seperti itu. Kan juga Beda ya. beda banget. Akhirnya kan muncul tadi apa perbedaan apa dibedakan, dikelompokkan. Oke. Betul kata Pak Sis. Terus yang lain mungkin maksud Pak Sis terus. Oke Pak Sis gitu. Betul apa-apa. Oke. Bapak Ibu mungkin bisa ngisi. Itu ada link saya berikan, ada saya kirim ke link chat atau kolom chat. Dengan klik dan isi sama pertanyaannya ini. Pertanyaan ini nih. Jangan isi di ngetik. Nah, pertanyaan ini nanti di LMS ya Bapak Ibu. Jangan tinggal copy jawab. Tadi sudah dibantu menjawab Pak Aziz. Jadi selanjutnya jangan tinggal melengkapi mawon. Monggo di kolom chat jangan klik. Saya tak minum. Kalau chat ya, monggo. Nah, di situ sudah ada namanya masing-masing, jangan pilih. Alfian. Oke. Cari namanya masing-masing. Setiap slide itu ada namanya. Kecuali Pak Tahir namanya sudah nggak ada Bapak Ibu. Yuran. Dia tuh jenengan, maksud nggak ada Pak Sis. Oh, oke Pak Sis terakhir. Mari tak kira mau yo. Cate nondi aku nganggo HP kira dunung blas. Ora renek nggonku lho renek. Oke Pak Sis. Terakhir sih nggak ada namanya. Tak KTK. Sis. Ini Pak Sis. Z. Pakai set semua? Z semua. Pun. Pilih Mbak. Yes. Oh, ini repot ya. Maksudnya report ya. Pokoknya nggak ngisi terus berikut. Tadi sudah disebutkan Pak Aziz banyak. Ini pertanyaannya di sini nih. Paling atas pertanyaannya. Bapak Ibu tinggal jawab di punya masing-masing. Monggo.
Pak Sis kalau pakai HP nondi ki cete, gak dumlung apa belas wes. Ora jawab Oh. aku. Anten Pojok anu ngisor. kotak anu mboten Bu kayak tulisan T gitu. Kotak endi? Di paling bawah enten mboten. Gak ada. Nah, ini aku lah nek marahi wong gak ngelihat ya gak bisa ya. Mbah wes. Anu mawon. Yo gak iso ngetik ya. Gak iso. Tiga di sampingnya tombol angkat tangan itu loh Bu. Nah, 3 ini. Ya sih sebentar. Iya. Terus tuh, yang biasa pakai HP ini Pak. Terus ada pesan dalam panggilan. ah iki. Nah, itu jenengan klik, nggih. Nah, niku Oh, muncul. apa ya? Terus lagi Dokumen diklik yang iki di-share nih. niku. Nggih. Lagi iki. Nah, Nah, niku jambote ya. terus terus ane gunakan aplikasi. Nah, nggih, gunakan aplikasi. Alah yu komet ngrasakno. Terus Bantek. Itu jangan pakai WPS Office atau apa buka itunya. buka maksudnya? Kalau tulisannya install, sing diinstal apa nih? Oh, berarti jenengan Nggak punya support berarti anu HP-nya. apa Pak Fian? Eka? Karena aku Punya gak tahu nganggo Android. HP ngono lho. Gak Aku apa-apa gak Bu. pernah nganggo HP. Hah? Nanti langsung gini aja diutarakan. Utarakan Sak mawon. balik wae ya. Komet Nggih. aku. Balik Bu daripada nuwun jangan nyasar. Lah ya ora dunung kok. Yo, Intinya karo gitu. jalan ki kok. Nggih. Hmm. Ini yang pertama kan ini Ki Bu, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun. Apa yang jenengan harapkan itu apa dari modul ajaran jenengan itu atau perencanaan jenengan itu? Dari yang dari siswa itu apa? Yang saya harapkan dari siswa saya ketika pembelajaran siswa yang aktif karena siswa sebagai objeknya. Gitu. Itu harus aktif ya. Nah, dan yang kedua, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Bagaimana Ibu? Tadi sudah disebutkan Pak Aziz dengan melihat asesmen. Selamat datang Pak Uda. Pak Uda juga terpental tadi. Pak ngisi langsung lewat LMS enggak apa-apa ya? Yuk, ini diisi dulu. Yang linknya diisi dulu. Baru nanti LMS. Oh, yang tadi saya kan juga buka LMS Pak, langsung tak isi di LMS. Betul, LMS juga diisi, ini juga diisi. Oh, ngoten. Oke, siap. Jeglek Pak, lampunya jeglek. Wifi-nya mati. Jadi sama dengan saya nih. Ijma apa? Ijma wagi, makanya dok ketepres kabeh. Kalau yang di LMS itu buka yang mana Pak Uda? Iki. Pertanyaan jawaban angel. Jadi anu gitu, tutor sebaya namanya Pak Uda. Nah, ini saya juga buka LMS Pak. Jenengan tapi ikut Zoom kan? Saya ikut Zoom, cuma Zoom saya juga menggunakan HP. Zoom protein. Fokus Zoom-in Bapak, fokus Zoom-in. Nanti LMS-nya tinggal ngopi ngoten. Kalau Zoom protein deh. Nega salah 1.5 terakhir refleksi. Posisi sampai papa terlaisi yuk. Niki 1.6 Bu. 1.6 tuh Bu ini. Nggih, sudah 1.6.
Pak Aziz pokoknya sebelum Sudah tanggal 5 6. diselesaikan nggih Pak Aziz Gua bagian lali bagian wis, LMS nggih Pak Aziz. Gimana? LMS itu sebelum Ya. tanggal 5 itu kan tanggal 5 akan ditarik itu rekodnya. Tanggal 5. Ini Oh, saya kira. nah, selesaikan nggih. Oh iya. Oke, Nanti oke. tanya-tanya Pak Udet dan Bu Mut udah selesai semua nih Bu. Siap. Pokoknya anggaran kolom ditulis ketik ngopo itu terus berhasil Pak Aziz. Siap. Lah LMS ku lagi kena ya mau ya, Pak. Nggih, Gara-gara passwordnya bermasalah. ya nggih. Lah kula nggih ditakoki karo BPKB. Ya iyalah. Nggih, enggak apa-apa yang penting Ya. insya Allah masih bisa diusahakan tadi sudah. Alhamdulillah sudah. Jadi harapannya tanggal 5 itu kan terakhir, yang belum masih kosong itu diselesaikan sebisanya kok Bapak Ibu. Terlambat nggak apa-apa. Kalau warna merah itu berarti terlambat. Kalau nggak ada warna itu yang. Ini untuk yang tatap Maya ini untuk modul 1 sudah terakhir ya, malam ini. Yang tatap Maya. Selanjutnya udah tanggal 9 itu ada modul 2 udah. Jadi sebelum apa namanya itu 3 hari berturut-turut itu tatap Maya sambil persiapan ini Bu, persiapan mau tatap muka tanggal 13 sambil mengerjakan. Saya kasih info sambil mengerjakan gitu. Jadi tanggal 13 itu insya Allah habis asar kita pembukaan memakai batik Bapak Ibu. Pakai batik hanya, jadi hari Minggu itu hanya pembukaan saja sama mengisi. Monggo Bumut, napa Bumut? Pembukaannya tempatnya di mana? Tempatnya insya Allah di balai pelatihan ngumpak dalam nih kalau Bu, yang gor ke Tengah sawah. terus menggok lah gitu. Di napa namanya? Desa apa ya? Yang orientasi P3K semua di situ nih loh. Building smart napa nih loh. Smart building gitu. Smart building gitu. Ini kebanyakan kan wilayah timur toh, Pak. Paling Iya. enggak cari tempat di wilayah timur, mosok sakmono doe iki terus piye nek ngalami, Pak. Nah, itu kebijakan dari dinas, Pak. Tengah kota PPG loh, gedung PPG. Nah, Sandingnya kolam renang gitu loh. Saya habis orientasi di sana kok. Pak Dalem kok. lagi saya juga di situ, Pak. Zoom. Zoom enak kuwi. Zoom rata melok. Jadi, Opon meh kuwi bahas Itu opon banyak anggota kita kan Pak. banyak yang di wilayah timur toh, Pak. Nah, Lagi. itu jauh itu perjalanannya kan 1 jam lebih toh, Pak. Nggih. Nah, nanti wilayah timur saya juga 1 jam lebih kan. Nah, intinya gini Pak Aris gini. Jadi semua itu wewenangnya dinas, dan semua dinas itu karena dipusatkan di situ. Nah, terkait transport, insya Allah hariannya juga ada transport dan juga ada apa namanya uang harian. Jadi ada uang harian sendiri, uang transport sendiri. Nah, mungkin untuk hematnya ya monggo lah nanti rombongan ke pripun nek wagado isi bensin gantian nonton. Bareng karo PPG toh, Pak. PPG ini nyantai mawon ya Pak Aris. PPG itu jadi tinggal tidur dulu. Bagi yang mampu, Pak. Wong awake dhewe ra patek mampu. Enggak Padha karo poso nanti. Bagi yang mampu. Terus PPG ra mampu, PKG tambah nemen. Poso kuwi bagi yang mampu kuwi. PPG itu Aku itu kapok. PPG itu hanya buat Pernisan, loro karone takono suhune pasti sing lulus kabeh. Aku wis tahu. Nanti PPG untuk modul ya jurnal ajar itu saya kasih nggak apa-apa Pak Aris. Punya saya kemarin tinggal ganti foto sama nama boleh. Sarling Pak saya. Siap, ngoten. Kalau PPG wong 1000% lulus kabeh kok. Kok hanya piloting saja loh. PKG ya podo. Sama angger ikut pokoknya lulus. Amin. Orang ngerjakno ya wis yang penting lulus, Pak ya. Nah, nek kerjaan niku saya nggak jamin, Pak.
Karena itu hitungannya itu mengerjakan sama ikut absen yang terdiri. Nenek mengerjakan kan nggak ada salah bener atau salahnya itu enggak. Pokoknya ngerjakan tak koreksi, oke 100 saya kan ngoten. Sepenting jenenge aja jenenge wong ngono Pak Roni ya. Memahami pertanyaan iki lho wis angel apa meneh jawabe. Nah, itulah Karo ngopi le. Santai santai. Wis garap to burung ndak aku babar Wis pisan. lho. Heh? Iki debego ae kok. Kajak metu ae. Pasis kuwi murid posito kajak metu ae pokoke. Sing liyane wis bantah. Wong aku PPG lagi kawit. Wong badhe nikmati hasilnya kok metu piye to? Aku wis tahu ngono kuwi. Justru nanti luring itu sing oleh sangu kok masuk ape metu iki. Boeman. Tenang, balik nang. Luringnya itu 1 minggu, Pak ya? Sipun? Luringnya 1 minggu, Pak ya? Ya, 1 minggu. Ndak bisa dimampatkan, Pak. Biasanya kan enek apa ya tawar-menawar. Ya, petang Nah, dini. kalau memampatkan harinya nggak bisa, Pak. Karena di situ ada hitung-hitungannya, ada absensinya. Biasanya enek seperti itu. monep lah ya aku. Nah, aku seneng kuwi malah ngono wong aku ya kaya tugas Liga 2 ya. Ya kuwi. Basis Pak Eka. Sami mawon. Pasis. Pengen nang cepet nang bar sami mawon. Nomor 4 itu gimana Pasis? Memaknai Nomor 4 apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir. Nah, nek menurut jenengan iki nek di capaian apa menyusun dimulai dari belakang capaian akhir kan itu piye yang menurut jenengan itu maksudnya cocok ora sesuai atau ora kan ngoten to atau oh iya memang saya setuju dengan itu karena dengan saya mulai dari belakang saya akan mengetahui nih karakteristik anak ini biar saya bisa menyusun dengan seperti itulah Pak Aziz. Oke. Nanti kalau saya ulang lagi Pak Aziz, nanti kalau luring itu enggak seserius orang sekolah kok. Di situ lo jenengan nanti ya apa kayak wong guyon ngono lho. Enggak bukan seperti workshop nggih. Bukan seperti workshop, hanya diskusi Ini saja. seumpama gini Pak Sis ya. Nun sewu. Paris. Ini saya kan sudah ketinggalan jauh. Mau ngisi juga kesulitan loh. Ya, seumpama Zoom pribadi gimana ini? Wes di luar agendanya Pak Sis ini. Dipandu satu persatu mulai awal sama Pak Sis. Jawabannya didono kabeh. Oh. Iya enak ngono to. Iya Pak Sis. Sebenarnya Masuk. Nah. Ya toh. Aku wis sebenarnya ngaten. jawab. Sebenarnya ngaten Pak Aris. Sebenarnya nggak perlu dengan saya lu bisa Pak Aris. Wong itu loh Bumu itu udah selesai. Pak Andri itu selesai. Pak Huda lo selesai. Ya, maksudnya itu Pak. Nah, maksud saya domingon yang kini dibahas. Nomor 1.1 jawabannya iki. Nah, ini loh Pak maksudnya kan ini. Nggih. Biasanya jenengan kan kena Pak Huda atau ngopi. Ya wong kuwi iso dige dhewe kok. Saya kono Pak Huda. Nggih, betul napa-napa. Nanti kapan waktu untuk ungguin juga nggak apa-apa. Ayo Paris, di apa Paris? Oke, siap. Enak sore ya, Pak. Maghrib nih. Nek, sepenting jangan sebelum maghrib kalau sore saya itu di lapangan Pak Aris. Kami ke Pak Aziz nih loh sampai pajak. Saya Pak Aziz itu kalau sore tidak bisa Pak. Siang. Dan nggih, sami. Aktif saya. Malam siap. Karo marung ini enak. Jos. Boleh kapan boleh. Namanya ada ini kelas khusus boleh kalau mau bahas itu boleh. Jadi tidak di-record. Kalau di-record nanti saya pelanggaran. Tutor sebaya kok ora oleh. Boleh. Enggak apa-apa nanti kapan buat kesepakatan di grup saja. Kapan mau bahas itu bisa tanggal 5 biar selesai gitu boleh.
Nggih, masuk. Ya, Nggih, monggo biar Pak. biar kelas Setuju ora, juga Yus? nggak Setuju. tertinggal. Oke. Ya wes. Gitu. Dan nanti ketika di sana kan ada SEM gitu Bapak Ibu. Spot nggih pasin nggih. Iya. Spot education model niku nggih. Nah, itu ada SEM dan niku kan yo kudune kelas 1, jeneng kelas 1 ya. Itu kelas favorit ya kelas 1 iki. Nah, itu nanti paling menonjol Gini loh Pak. Problemnya itu nanti pripun? problemnya itu nanti di tematik. Tematik itu Pripun? lebih spesifik masalahnya tematik itu. Ada 2, 3, 4 gerakan atau 2, 3, 4 materi jadi satu. Itu kan tematik itu yang ya nanti kesulitan tuh di situ. Dan PKG ini tidak seperti yang jenengan bayangkan sesulit itu pokoknya. Saestu. Jadi PKG itu lebih simple dan fleksibel. Yuk enggak takut kayak apalagi orang olahraga itu apa difokus kayak apa sih yang gitu loh. Poinnya di sini loh Bapak Ibu, jangan nanti kembangkan hanya di situ kok. Niki kalau saya ini sesuai dengan modul, lah yang ngomong gak leren-leren Bapak Ibu. Saya itu nih. Yes, biar Pak Sis. Oke, ya. Ini Pak Uda sudah. Yang lain ini siapa? Ini Pak Sis sudah. Ya connect gitu. Ya. Oke, yang lain nanti yang belum diselesaikan ya. Oke. Kita lanjut. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan? Kira-kira ya atau tidak Ibu Bapak Ibu? Bapak Ibu dengar suara saya? Oke. Nah, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan oke kata Pak Uda, ya. Ya. Setuju ya, pasti ya. Ya. Suarai ngono ya kudu iya kok. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya nggih, ini sebenarnya lah ini maupun dari bahas mesti sapal kabeh ini gitu. ABCD ini kan. Audien ini kan. Jadi tujuan pembelajaran kan harus mencakup 4 ini kan nggih. Ya. Nah, les apal niki aku pengen iki ngulang yo isin to nek malan aku ya. Ya kan? Menang posisi. Awakmu menang posisi. Nggih. Jadi nek ini wis gak perlu dibahas nggih, Bapak Ibu wis apal nggih. Ojo. Ya, malah degree wis. Yang penting wis ada unsur 4 unsur ini berarti udah betul kan ngoten nggih. Oke. Kita lanjut. Oke, analisis rancangan pembelajaran. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Ini Bapak Ibu tak bagi 3 atau 2? 2 ekor rasa kakak. Oke, 2 saja nggih. Nanti waktunya menganalisis ini 20 menit. Nah, masalahnya Bapak Ibu siapa yang bersedia mengupload atau meng-share mau presentasikan modul ajarnya selain Pak Uda, karena yang di LMS itu yang baru upload itu Pak Uda saja. Ya wis kuwi ndak ora apa-apa. Pak Uda di del lah Pak Uda. Nah, masalah iki baru dibentuk kelompok ya kok. Enggak apa-apa. Oke, Ya, Pak Aziz ya. kan modul ajar kan sudah ada toh nggih? Ada. Nah, nanti Pak Aziz nanti kelompok Gonmu nanti Pak kayak diupload kono. Gini aja Pak Aziz, modul ajarnya mungkin di-share di grup WA. Nanti biar dipresentasikan di sini. Sipun. Tak kopiane sih ya. Siap. Enak ora iki.
Wis sing njaluk aku nangis ya, Cuy. Bapak Ibu, ini mungkin ada yang di satu tempat biar mudah kelompoknya? Tidak ada. Nggak ada. Berarti saya bagi 2 kelompok, nggih. Nggih. Kelompok 1 kelompok Pak Aziz, kelompok 2 Pak Huda. Master ya. Kinten-kinten Pak Aziz nyuwun anggota sinten iki? Pak Huda sinten? Pak Aris, Mbak Erik. Adit, tambah Adit. Iya, lah karep. Antane piye no? Nanti berarti yang dianalisis modul ajarnya Pak Aziz untuk kelompok 1. Modulem dilek. Sik tole Nanti tak golikane. saya bentuk kelompok nggih, 1 kelompok dari saya. Terus yang kelompok 2 itu Pak Huda. Pak Huda sinten mawon? Jadi saya bentuk kelompok nggih, saya bagi kelompok nggih. Kesannya jenengan nanti diskusi di dalam kelompok itu. Oke. Sabar nggih. Sambil menyiapkan RPP-nya masing-masing. 2. Pak Huda tak taruh kelompok 1. Pak Mubin. Pak Munir aktif nggih Pak Munir? Monitor Pak Munir. Pak Munir ini pundi? Masa tahlilan Pak Munir iki? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya kasih nama ini. Silakan Bapak Ibu. Nanti kok hilang kabeh.
Uploadnya gimana Pak Sis? Pak Sis. Pak Sis. Waduh hilang video ning iki. Pripun Pak Sis? Iki kok hilang kabeh ning iki kabeh iki. Kok Pak? Halo, halo. Halo, nguploadnya ning iki. Piye dipresentasikan? Nguploadnya itu loh Pak, di dashboard yang courses kerjakan itu loh, kirim file. Nopo kirim teng WA grup nggih mboten napa-napa Pak. Kilo wis metu kilo. Iki ora kena dadi ngobjek. Aduh, iki ora kena headsetku. Iku anu berek iki. Ke bawah Pak. Ya iki ora gomos aku sih. Ora gomos topa. Sik. Enggak balik piye? Wis karo. Nang pundine Pak. Sik. Gowo tiba gowo. Oke. Tasku ngisi lagi. Saya pergi sabar. Pak Eri kok seneng enggak? Iki kena diuklik. Ora gede bukan cilik. Kapan Pak? Iki. Ada dibully lo ya. Pak. Balik sini lagi dong. Iya. Kowe kabari. Ada dibully lo ya. Monitor Pak Sis. Nggih. Nah, Monitor ketikal Pak Sis. nggih, ini kan sudah jangan tampilkan nggih. Sekarang di grup WA chat itu ada instrumen untuk menganalisis. Ini tak grup chat juga nggak apa-apa. Jangan klik itu sesuai. Kalau sesuai nanti ketik diklik ya atau centang ya, siapa Sis dan yang lain? Nah, itu kan kalau diklik kan muncul kan niku. Yang mana Pak? Itu nah, sudah diklik? Ya. Anda. Nah, di situ kan nama kelompok kan itu tuh, tabel ini kan nggih. Oke. Nggih, sik. Nggih. Oke, jenengan isi teng mriku kelompoknya siapa saja. Terus tujuan belajar itu iya apa enggak? Kalau iya berarti ya dicentang. Iya, tidak ya tidak. Ngoten mawon kok niku. Kok sing Enggak mlebu kok ruwet-ruwet. modulku malah.
Sing metu malah modulku ya, Pak. Yang share ini. Iya, iya. Oh, enggak apa-apa, memang harus modul jenengan yang di-share. Karena modul jenengan ini sebagai acuan yang dianalisis. Nah, untuk yang nyentangi kan Oh, ini di bawah ini, iya ini. ya Assessment nih. betul. Oke lah. Sementing ini analisis dulu aja, analisis itu dulu loh, Pak. aja. Itu Kang. Yang Orang di tuh. chat Zoom ini loh, yang dibagikan Pasis. Lah iya wis tak buka ora enak. Lembar analisis RPP modul ajar. Pasis ya? Oke. Sip. Atasnya Oke, jenengan ya sudah. seperti itu. Oke. Nah, itu tinggal nyentang, checklist aja. Nah, Ya, yang monggo dibuat teman-teman monggo. Oke. Sudah Kelompoknya paham nggih? Kalau sudah paham, saya silent jenengan monggo diskusi, oke? iki dijenengi nama lengkap nih, Erik sapa jenenge? Nggih, kelompok monggo. Jenengan ikut share juga nggak apa-apa lah, Sis. Share lagi, Bagikan lagi. ya bagikan dulu, bagikan dua kan bisa nggih. Tidak muncul bagikannya, Pak. Ini jenengan klik diin. Itu kan jenengan tutup diin nggak apa-apa. Yang bagikan itu jangan tutup, nanti masuk bagikan lagi atau bagian yang lain juga bisa. Kah bagianmu nulis kelompoknya kah? Nah, kayak langsung di Ya, tulis. Oke, saya silent nggih, monggo jenengan diskusi. Tulisnya Pak kelompoknya. Ya Abdul iya Aziz. Pak, wis nulisi kok so. Ya. Siap. Oke. Loh. Tambahin Pak Aris tambahin so, tiba sapa-sapa nek kono. Apa iku Pak Aziz? Apa nek iki? Renang. Renang. Kita warung iki masalahe karo koncone akeh. SR iki sapa kuwi? Sri. Mbak Mut. Nanti Mbak Mut. Pak Aziz, akses Dalam. Piye. Kombo tolak Pak Aziz. Sopo sing nolak? Tulis dhewe jenenge. Ora kena Pak Aziz, tak tutul. Lah kuwi sing nulis iki saiki anu, sapa? Eka iki saiki sing nulis iki. Ya, Erik sapa jenenge? Setor jenenge. Erik Gancuk Setiawan kuwi. Wong papat iki. Yo Nanti Gus, sapa? Gus Ar. Mana? Gus Ar. Mau itu di Kelompok apa ya Pak Aziz? Kena sapa nayu. Wis pokoke kelompok. Lah aku delok Dilono itu kan sampean ngomong Mas Pak Huda teh Pak Huda, ngomong Pak anu to Eka to, sing ngetik Pak Eka kok. Tuh. Aziz. Di tujuan pembelajaran terdapat tahapan identifikasi capaian enak ora? Ya. Iya. Iya. Yo, tulis dia Kak tentang ya. Tentang wis sapa nyentang kuwi? Wis Mbok sapa nyentak? Awakmu ngono kok. ora sih. Asesmen pembelajaran
terdapat aspek formatif maupun sumatif menjawabkan pembelajaran. Ya. Ya, tenang Kak. Wes. Oke, wis contrengan kan. Konten pembelajaran otomatis toh, informasi, konten informasi kok. Siap, Iya. diferensiasi berarti ada kelompok, ada pembeda, ada perbedaan, ada 2 treatment, ada 2 sampai 3 treatment. Enak orang. Iya. Yo, centang. Sumber belajar enak, otomatis enak sumber belajar. Hasil pembelajaran. Mun sewu Pak Jis. Iki tironan bubur abang iki jenengku kleru iki. Ora usah komplit wis diganti to. Tulisi Erik ngono ae lho. Ora iso kok iso. Kuwi lho kok Septa iki Septa sopo? Erik Danduk Setiawan. Dihapus to. Ya wis Erik dah. Dihapus karo kenaan sapa kono sapa ki le? Paris. Kapiki kowe engko. Terus kaplenge. Wes tenangan kabeh ya wes to. Sore hasil analisis sore. Sore hasil analisis sore wi. Jadi sih RPP ini sudah sesuai dengan apa ngono. Halo. Sudah sesuai dengan tahapan backward design. Ah, ngono wis. Wis tak pinter nek ngono iki. Beres. Iki pasis, Bang. Kok kesuwen ra iso marung iki kok iso marung. Tulis toh Kak, hasilnya. Sudah selesai Pak Bro. Selesai ya. Halo. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, akan saya kembalikan lagi ke kelompoknya Mas nggih. Orang ditulis sih Kak. Pak Eka. Siapa iki sing nggawa laptop kono? Hasil analisis ini sudah sesuai dengan Tahapan backward design. ya. Oke, 10 detik lagi akan kembali normal. Sik. Nyangkut wong piro iki? Wong 3 iki, 4. Pak Munir, Pak Mubin, Pak Huda, Bumut belum kembali. Pak Aziz kok 3 kali 40 menit 3 pertemuan SMP. Oke. Pak Huda, Pak Mubin, monggo nang kembali. Pasis mungkin kita bisa mulai dari kelompok Pasis nggih, biar cepat. Nggih. Tinggal 10 menit selesai nggih. Ya, cocok.
Oke, Pak Aziz, mungkin bisa dijelaskan giveaway atau apa mana yang bagian harus didiskusikan pertanyaannya. Tadi sudah teman-teman sudah melaksanakan evaluasi. Sudah evaluasi. Menurut teman-teman dari berbagai macam usulan dan pendapat bahwasanya modul ini sudah sesuai, minimal sudah sesuai lah. Minimal sudah sesuai dengan backward design. Sudah ada perencanaannya, sudah ada evaluasinya, sudah ada pelaksanaannya dan sebagainya, sudah ada semua. Nah itu menurut kelompok kami begitu. Tapi monggo kalau menurut dari kelompok sebelah nggih. Kelompok sebelah atau dari narasumber monggo. Pak Aziz mungkin Pak Aziz memang ya 3 jam langsung nggih. Kalau prakteknya itu 2 jam sama 1 jam. Ya prakteknya. Tapi karena di modul saya masukkan 3 jam. Ya, oke. Mungkin bisa digeser ke atas Pak Aziz, ke bawah Pak Aziz biar kelihatan urutannya. Oke, pelan-pelan. Sarpas, oke, alat, oke, ya targetnya. Lanjut terus Pak Aziz. Oke. Mungkin yang kelompok yang lain silakan dicermati nggih. Mas setuju nggih Pak Aziz? Ya, sumber belajarnya sudah ada. Betul. Capaiannya. Selengkap iki. TP-ne. Ya. TP-ne iki. Alurnya seperti ini. Langkah-langkah pembelajarannya seperti ini. Oke gitu Pak Aziz. Untuk asesmennya Pak Aziz. Ya, sebentar. Ya, ini asesmen awal. Ya. Serta ada yang kira-kira takut air atau apa kan ditanyakan dari awal dulu. Ya. Jadi jangan sampai bermasalah. Soalnya resiko di kolam renang lebih tinggi. Siap. Seperti itu. Oke. Pelatih renang tenanan gitu. Belajar Pak Aris, Pak. Oke. Itu terakhir. Masih ada refleksinya ini. Siap. Gimana gerakan kakinya, gimana gerakan lengannya, terus apa itu pengambilan nafasnya, gimana koordinasinya, itu. Ya kita bahas semuanya. Oke. Untuk memberi refleksi ke anak sebagai evaluasinya anak, tujuannya seperti itu. Oke. Oh Anda sudah bagus, tapi perlu diperbaiki lagi. Begitu Pak Aziz, terima kasih. Pak Aziz, nyuwun sewu. Berarti untuk Pak Aziz ini dari tujuan alur baru asesmen gitu ternyata. Kalau secara umum begitu, ya. Oke. Ini kan saya buat kan sebelum ikut pelatihan ini Pak Aziz. Iya betul, nggak apa-apa. Ini nggak salah, ini nggak ada. Nanti kan tinggal merubah aja. Betul sekali, betul sekali. Saya setuju Pak Aziz. Jadi memang harusnya begini. Awal, jadi RPP yang awal. Nah, nanti kan ada upload lagi RPP yang berikutnya. Itu upload RPP modul ajar revisi. Itu betul Pak Aziz kayak gini. Ya, nah, berarti inilah jadi ada reflektif tadi. Oke, sip. Terima kasih Pak Aziz. Sami-sami. Oke, untuk kelompoknya Pak Uda mungkin jangan berhentikan share-nya Pak Aziz. Klik itu, terus klik berhenti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Pak Aziz. Blok. Nah. Orang tepuk Pak Uda, monggo Pak Uda. Pak Mubin angkat tangan monggo Pak Mubin. Angkat tangan tepuk nih Pak Mubin nih. Pak Munir monggo Pak Munir. Munir guru IPS kok takoi olahraga. Pak Munir ini angkat tangan ya, monggo Pak Munir. Guru PKN deh. Ada yang perlu disampaikan Pak Munir, monggo. Ayo Pak Munir. Pak Munir ini angkat tangan kepencet apa angkat tangan mau ada yang disampaikan ini?
Oke, Pak Munir silahkan. Loh, hilang mana? Kepencet Pak, mohon maaf. Berarti turunkan lagi Pak, pencet lagi. Iya, Oke, Pak Huda silahkan di-share untuk modul ajarnya. Pak Sis mau izin, mau beli rokok Om, dulu. monggo lanjut. Santai. Gak balik wi kok. Terpantau isan kok. Pak Huda, monggo Pak Huda. Oke, mantap Pak Huda. Sambil nunggu Pak Huda, ini Pak Asra hari ini nggak hadir ya malam ini. Oke. Monggo Pak Huda. Sudah sesuai dengan yang checklist tadi atau ada tambahan-tambahan? Sudah sesuai ya Pak. Sudah sesuai enggak? Ngomong sudah sesuai kak karena guyu loh Pak. Aku izin apa Pak? Aku izin ke Pak Aziz. Gue Pak Aziz mau apa ya? Tidak apa-apa. Kita tuh kan sebagai sutradara. Nah, sutradara itu enggak skripnya seperti apa? Oke, monggo Pak udah lanjut. Tadi kita nggak bisa fokus Pak karena kesulitan di sinyal Pak. Susah. Oke. Tapi teman-teman kita pakai HP Pak. Jadi kita. Oh. Nanti kalau luring teman-teman pakai laptop sedanten nggih? Iya, Pak. Ya, golek silean operatornya dari apa-apa nyela seminggu nek enak. Ya, kita komunikasinya agak kesulitan, Pak. Jadi kayaknya sih cocok semuanya. Oh, ngoten nggih. Kalau urutannya sudah sesuai mungkin urutannya Pak Uda. Sudah. Dari tujuan, terus asesmen, ya. Baru rencana. Baru rencana. Oke. Ya. Ini kan ada asesmen dulu. Ya, dan kemudian asesmennya kita tulis dulu. Terus ada materi dan model pembelajaran, dan sumber belajarnya. Ini sudah, kemudian baru kegiatan, langkah-langkah pembelajarannya. Oke, mantap. Sudah cocok Pak, cocok. Cocok, mantap ya. Sip. Oke, keren. Tepuk tangan untuk kelompoknya Pak Uda. Mungkin bisa off screen atau diberhentikan ya. Oke, Pak Iqbal, monggo. Mau angkat tangan apa mau ada disampaikan Pak Uda? Pak Iqbal. Enggak Pak, tadi pencet. Oke. Tadi sudah diskusi sama Pak Uda tadi. Saya kelompoknya Pak Uda. Stop sharing biru-biru itu loh. Biru. Oke. Sebelah. Nah. Oke. Sebelah kiri. Jangan Pak, kedengan gila. Apa ini? Geser aja, tarik. Tarik rono. Nah. Oke, keren, mantap. Terima kasih dua kelompok yang sangat luar biasa, guru-guru yang sangat inspiratif. Saya lanjut untuk materi tadi nggih Bapak Ibu. Ini coba saya share modul ajar yang saya nggih Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Nah, jadi dedikasi ini sudah sama dengan panjenengan. Terus tujuan CP-nya, CP-nya nanti kita pilih CP yang mana, terus asesmen ada 2, pengetahuan, yang anak kasih LKPD-nya ini, terus ini yang
keterampilannya. Setelah itu, nah dari asesmen ini bisa disimpulkan seperti ini. Didik yang memiliki keterampilan gerak spesifik yang kurang, maka guru perlu mengidentifikasi kelemahan peserta didik. Setelah melakukan identifikasi, guru dapat mengubah strategi dengan memasangkan peserta didik belajar dengan ini. Ini seperti ini. Dan yang tebalkan ini untuk berdiferensiasi tadi. Terus baru kita langkah-langkah pembelajarannya seperti ini. Kira-kira gambarannya seperti itu ya Bu. Ini hanya pembanding saja. Siap? Monggo. Pak Sis, kalau bisa RPP atau modul ajarin jenengan di-share ke WA biar sebagai acuan kita ya. Tapi ini juga enggak 100% benar nggih Bapak Ibu Mut? Enggak, buat acuan Siap. kita. Terima kasih Bu Mut. Setelah ini saya share nggih. Ya, terima kasih. Ini hanya untuk nggih, langkah-langkahnya mawon nggih. Nanti untuk untuk acuan kita. Yang lain nanti dikembangkan sendiri nggih. Karena kan itu yang saya sampaikan, setiap lembaga itu pasti beda. Oke. Buat acuan Pak, buat acuan nggih. Ya, terima kasih. Kita kembali ke materi lagi. Tinggal selesainya ini teman-teman. Di Ajis mikir mateni mikir Ajis. Benar nih Bu, enggak jenengan enggak wani ngene kok Pak Asis niku, Bray. Mikir pateni aja berbuki wong lho. Oke, lanjut. Jadi ini tadi sudah Bapak Ibu sudah dilakukan ini. Jadi setelah Bapak Ibu menganalisis tadi, nggih, dua modul ajar contohnya dari Pak Asis, Pak Huda, kira-kira perlu disempurnakan atau tidak? Mungkin kalau itu sudah benar, mungkin susunannya yang perlu yang pertama tadi kan tujuan, kedua asesmen, yang ketiga apa? Langkah-langkah pembelajarannya. Nah, itu mungkin yang dibalik. Pak Asis mungkin kan sendiri ya, mungkin berarti tinggal membalik asesmen, yang terakhir ditinggal yang di tengah. Karena kan yang kalau tujuan, langkah, baru asesmen itu kan kurikulum 13 gitu. Tapi kalau kurmer itu kan buat desain ini harus sebelum langkah-langkah harus ada asesmen. Jadi asesmen ini tidak harus pakai lembaran. Terserah jenengan. Pakai gerak, pakai apa terserah. Yang penting menuju cah iki enake kelompoknya ini kayak gitu loh. Itu jenengan yang lebih tahu. Oke. Monggo Pak Asis. Pak Asis, saya mohon maaf. Siap. Terkait RPP modul yang jenengan tadi tampilkan, itu kayak asesmen itu karepe gurune, bukan hasil sebuah diskusi siswa itu. Jadi kayak apa ya? Kayak berarti guru itu menginginkan gerakannya seperti ini gitu. Seperti itu, seolah-olah seperti itu gitu. Oke. Halo Pak Asis. Oke, jadi gini Pak Asis. Kita itu tetap punya patokan. Kita kan namanya asesmen ini kan asesmen keseluruhan gitu. Jadi saya membuat pertanyaan ini, siswa ini jawabannya seperti apa ketika melakukan. Siswa ini seperti apa? Yaitu untuk mencari bedone tiap siswa ini yang kan gitu. Diferensiasi di mana? Betul. Ini belum mengarah ke asesmen akhir nih Bapak Ibu. Iya. Tapi ini untuk memilah-milah. Oh, cah iki gerakannya belum sempurna, berarti masih kategori yang pendampingan atau yang ini yang mahir seperti itu. Nah, setelah itu kalau jenengan sudah tahu, baru jenengan langkah-langkahnya jenengan tentukan, asesmennya nanti asesmen akhirnya jenengan tentukan. Jadi yang perlu jenengan pahami bahwa asesmen ini hanya bukan asesmen akhir gitu, asesmen untuk kita mau melangkah seperti apa. Ngoten nggih Pak Asis. Jadi memang kita memang kita samakan tugasnya.
untuk mengetahui tingkat karakteristik anak tadi loh katanya gitu. Oke. Kalau di saya biasanya anak-anak store video, Pak Sis. Oh, boleh. Store video, dia menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari. Kalau tadi kita bahas masalah teknik renang, berarti dia mempelajari mulai dari awal bagaimana dan selanjutnya. Betul. Jadi itu akan dimunculkan dalam pembelajaran. Jadi akhirnya nanti mereka akan sharing. Aku gawe ngene kok ora iso mlaku, aku gawe ngene ora iso mlaku. Carane ngene lah. Tujuan saya begitu tadi. Betul. Jadi saya ulangi lagi, kita tuh sutradara. Sutradara itu mengambil langkah seperti apa, monggo. Yang penting tujuannya kan seperti ini dan urutannya tadi seperti itu. Kalau untuk asesmen seperti apa, jenengan yang lebih tahu dengan siswanya panjenengan. Jadi di sini tidak ada keharusan harus seperti ini, tidak ada. Yang penting hanya urutannya aja. Ngaten nggih. Big Word Design itu hanya urutannya aja. Terkait itu modelnya asesmen seperti apa itu diserahkan ke gurunya. Ngaten nggih. Sepakat nggih? Sepakat. Oke. Biar cepat selesai nggih Pak Asis. Siap. Oke, selanjutnya pada bagian lakukan ini ya, modul 1.6 perencanaan belajar berjuga ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir modul 2. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini jenengan ada tes awal. Ya, tes awal, jenengan mengerjakan tes awal pada modul 2. Tes awal saya yakin jenengan juga sudah dapat jawaban nggih dari teman-teman. Jadi nanti tinggal jawab tes awal, nanti ada tes akhir juga di modul 2. Tes awal sama tes akhir. Betul bisa dibikin teman-teman itu aman insya Allah. Oke. Ya, jadi nanti itu modul yang jenengan upload yang awalnya, terus jenengan ada revisi, upload di revisinya. Jadi ada 2 kali upload. Oke. Di WA. Siap. Di WA Pak Sis ya. Bukan teng LMS. Oh gitu ya. Semua ini setornya ke LMS saya tidak jadi saya hanya mantau. Oh, saya hanya menilai. Oh, misalkan Pak Asis sudah upload berarti saya centang komplit ngoten mawon. Nanti langsung nilai muncul 100. Oke. Pada akhir sesi hari ini Bapak Ibu, jadi peserta dapat menyusun rencana. Ini yang diharapkan Bapak Ibu menyusun modul ajar yang sesuai dengan Big Word Design. Nah, Big Word Design ya tadi tujuan atau perencanaan, terus asesmen, langkah-langkah. Wes ikut dok. Yang lain-lain jangan kembangkan. CP-nya kan sudah tersedia. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk modul 1 ini sudah selesai malam hari ini. Jadi untuk tanggal berapa ini? Sudah modul 2. Tanggal 9 kita zoom lagi Bapak Ibu. Itu modul 2 itu udah 3 JP, 2 JP. Nah, nanti yang terkait Pak Aris tadi ada kelas khusus. Nanti jenengan sampaikan di grup kapan, insya Allah kalau ada waktu saya nimbrung nggak apa-apa. Nanti kita tanpa rekaman. Kalau rekaman ini saya tidak boleh ngapa-ngapain nih Bapak Ibu terkait dengan jenengan. Saya nanti melanggar kode etik. Ingatan nggih. Nanti kalau sharing-sharing di luar forum ini nggak apa-apa. Oke, nanti kalau untuk linknya saya bagikan linknya untuk Zoom. Zoom khusus namanya. Kelas cepat. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sangat luar biasa. Malam Jumat kita begadang untuk nyari ilmu. Setelah ini monggo istirahat. Sebelum kita tutup, mungkin saya dibantu untuk mimpin doa biar ilmunya barokah dan manfaat. Monggo, Pak Ketua, mimpin doa. Oke. Baik teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberikan manfaat, diberikan barokah juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, silakan.
selesai. Terima kasih Pak Ses, teman-teman. Terima kasih. Kita akan foto bersama. Monggo kamera di-on-kan. Kita akan foto untuk laporan. On kamera. Yang hari ini yang nggak hadir hanya Pak Aslah, nggih. Pak Aslah belum ada kabar. Kita foto bersama. Monggo nih Pak Aris kemana nih Pak Aris nih? Senyum dulu. Oke, sebentar sekali lagi. Ganti gaya. Nggak mau petentang. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Mohon maaf kalau malam hari ini saya ada kata yang kurang berkenan bagi panjenengan. Nanti untuk selanjutnya Pak Aris saya beri kabarnya kalau ada mau ada kasus itu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris menunggu informasi. Pak Aris menunggu informasi. Itu tentang pertanyaan.